Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi anzalal Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan ini, dari semenjak hari pertama sampai dengan hari-hari berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima sholat malam kita, menerima ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Ramadan adalah salah satu bulan yang salah satunya disebutkan sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menurunkan Al-Quranul Karim kepada kita semua. Untuk apa? Sebagai petunjuk untuk manusia, ya, dan petunjuk atas orang-orang sebelum kita. Dan ini merupakan salah satu bagian dari kita memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang perlu sebanyak-banyaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka oleh karena itu perlu untuk kita semua menguatkan interaksi kita kepada Quran. Karena bulan ini adalah bulannya Quran, di mana nanti di tanggal 17 Ramadan kita akan memperingati hari di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ada 4 kewajiban kita yang paling tidak harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah Iqra'ul Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran setiap harinya. Kita targetkan dalam waktu-waktu kita selama di bulan Ramadan untuk bisa membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau di hari-hari biasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pergunakan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Quran itu dengan sebanyak-banyaknya. Apakah kita targetkan dalam satu hari itu 1 juz, ya, atau bahkan bisa 2 juz, 3 juz, sebanyak-banyaknya, agar kita semua terbiasa lidah kita untuk bertilawatil Quran. Yang kedua, sikap kita terhadap Al-Quran adalah selain kita Iqra'ul Quran, maka kita harus melakukan yang namanya memahami Al-Quran. Kita harus fahmul Quran. Memahami Al-Quran artinya kita bisa, selain kita membaca Quran, mari kita mulai membuka arti dari Al-Quran, agar kita juga mulai memahami. Ketika seseorang membacakan Quran lalu kemudian memahami artinya, tentunya akan membuat kedekatan diri kita terhadap Quran itu akan semakin baik, ya. Kita bisa bayangkan kalau orang kemudian sholat lalu kemudian dia membacakan Al-Quran, lalu kemudian dia bisa menangis karena dia memahami isi dari Al-Quran yang dia baca. Maka penting buat kita memahami. Apakah di situ kita memahami secara arti? Tentunya kita akan belajar tentang ilmu bahasa Arab atau bahasa Quran itu sendiri. Kemudian juga kita memahami, belajar tentang ilmu tafsir Al-Quran, ya, dari para ustadz, dari para pentafsir atau mufasir kita, sehingga kita bisa bukan sekedar memahami Quran, tetapi juga kita bisa mendalami Quran dan bisa merasakan Al-Quran itu dari makna bacaan yang kita bacakan. Yang ketiga adalah hifzul Quran. Kita menghafalkan Al-Quran. Kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran? Tentunya akan bermanfaat buat diri kita. Kalau kita menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran mudah-mudahan akan menjadi penolong untuk kita semua. Al-Quran yang kita hafalkan mudah-mudahan
akan bisa bermanfaat untuk bisa kita tularkan pada orang lain. Al-Quran yang dibacakan oleh anak-anak kita dan dihafalkan oleh anak-anak kita tentunya akan bisa mengantarkan kedua orang tuanya untuk mendapatkan mahkota dari Allah dalam jannahnya Allah kelak. Maka mari kita menghafalkan Quran agar Al-Quran juga bisa terjaga di muka bumi ini. Kemudian yang keempat adalah mari bersama-sama kita, yang paling akhir adalah mengamalkan Al-Quran, amalul Quran. Jadi kita mengamalkan isi dari Al-Quran, dari kita membaca, kemudian kita memahaminya, ya, kemudian yang ketiga kita menghafalkannya. Maka yang paling utama dari itu semua adalah kita menjalankan isi dari Al-Quran. Yuk, mari kita sama-sama melaksanakan 4 hal kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, agar Al-Quran bisa menjadi bagian dalam diri kita, agar kita bisa mengikuti salah satu sunnah Rasulullah SAW, ya, agar Al-Quran bisa menjadi pengingat buat kita semua. Dan jadikan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mencapai target-target kita, melipat gandakan pahala kita dengan sebanyak-banyaknya membaca Quran, lalu kemudian memahami Quran, menghafalkan Al-Quran, dan yang paling penting adalah mengamalkan isi Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.